darain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Ar-Ridwan, alhamdulillah pada malam ini kita membahas masalah keutamaan majelis zikir. Saya terangkan dulu. Majelis zikir itu termasuk majelis Al-Quran, khatam Quran, membahas ilmu pengetahuan, ngaji kayak begini. Ini namanya majelis zikir. Tahlil, haul, maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Pokoknya setiap ada perkumpulan kaum muslimin, kaum muslimat yang menyebut-nyebut kalimat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu namanya majelis zikir. Termasuk majelis kita pada malam ini adalah majelis pengajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabarkanlah dirimu menghadapi orang-orang yang selalu berdoa atau berzikir kepada Tuhan pagi dan sore semata-mata karena mengharap ridhonya, dan jangan memalingkan matamu daripada mereka. Yang kita harapkan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila kamu melihat taman-taman surga, idza ra'aitum riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka kamu mampir di situ. Yang dimaksud dengan taman surga itu, itulah tadi majelis itu. Kenapa kita harus disuruh mampir di situ, singgah di situ? Ini nanti ada sebab-sebabnya. Di dasarnya hadisnya, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u, apabila kamu melihat ada taman surga, farta'u, datang kamu ke situ. Kenapa disuruh datang? Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla zikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Artinya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada bagi Allah Subhanahu wa taala malaikat yang berkeliling, yatufuna fit turuq, berkeliling di seluruh jalan, yaltamisuna ahli zikri. Jadi malaikat itu berkeliling seluruh dunia ini mencari-cari majelis tadi itu, majelis zikir, majelis ilmu, majelis baca Quran, majelis itu. Nah, faida wajadu, apabila mereka mendapati majelis itu seperti malam ini kita nih di Masjid Ar-Ridwan ini, apa kata malaikat?
Fa idza wajadu qauman yazkurunallah, apabila mereka mendapat satu kaum seperti kita sekarang ini membicarakan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, tanadau, malaikat itu saling memanggil, sini sini tanadau sini, kita berkumpul, ini majlis yang kita cari itu, ini yang kita cari. Datanglah para malaikat itu. Kemudian mereka membentangkan sayapnya masing-masing. Ini di atas Pak sekarang ini. Di atas ini sekarang ini. Berdasarkan hadis ini. Rasulullah mengasih tahu di atas. Ada malaikat di atas melindungi kita sekarang ini. Masya Allah. Mereka mengembangkan sayap mereka sampai ke langit dunia. Masya Allah. Luar biasa ini majlis Pak ya. Padahal gini-gini aja nih biasa ini, tapi di atas ada malaikat. Bayangkan Pak, majelis ilmu yang tidak putus-putus di mana Pak? Pondok pesantren. Kalau anak-anak Bapak ada belajar di pondok pesantren, itu malaikat pagi sampai sore nunggu di situ nongkrong. Sore sampai subuh lagi nunggu di situ. Jadi anak-anak terus dipayungi oleh para malaikat itu. Itu cuma ada di pondok pesantren. Allahu Akbar. Majlis-majlis tahfizul Quran, anak kita antar ke sana Pak. Kalau anak-anak ini udah sering dinaungi oleh malaikat, makanya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan, artinya dia menjalani jalan itu, dia antar anaknya ke pesantren, anak itu belajar di sana, yaltamisu bihi ilman, mencari ilmu. Sama dengan kita cari ilmu, karena kita ini cari ilmunya mingguan. Yaltamisu bihi ilman, mereka mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan ke surga. Itu Allah mudahkan jalan ke surga. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi nanti begitu juga. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu rizqahu. Allah mudahkan rezekinya. Jadi anak-anak yang ada di pondok pesantren itu Allah beri rezeki masing-masing, tapi ditumpangin dulu rezekinya kepada orang tuanya, kepada pembimbingnya, pada keluarganya. Nanti berikan. Itu rezeki anak itu, bukan rezeki orang tua. Untuk anak Allah mudahkan ya. Nah, tadi setelah malaikat ini berkumpul di atas nih sekarang ini, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Allah bertanya kepada para malaikat itu, padahal Allah tahu apa yang terjadi di situ. Ini mendidik kita. Allah Ta'ala begitu kepada malaikat. Allah Ta'ala tahu, tapi bertanya kepada para malaikat itu, mendidik malaikat. Qala ma yaqulu abdi, di majlis itu apa yang dibaca oleh hamba-hambaku itu. Majlis yang kamu lihat itu apa? Yaquluna, malaikat itu menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Malaikat itu menjawab, mereka itu memuji engkau, mengucap tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Wa yukabbirunaka, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Wa yahmadunaka, memuji engkau, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah.
Fayaqulu, maka Allah berkata lagi kepada para malaikat itu, hal ra'auni. Mereka itu bertasbih, membaca takbir, memuji. Adakah mereka pernah melihat aku, kata Allah. Fayaquluna, malaikat itu menjawab, la wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat engkau. Fayaqulu, Allah berfirman lagi, kaifa law ra'auni. Bagaimana tadi kan mereka bertasbih, bertakbir. Adakah mereka melihat aku, kata Allah? Tidak, kata malaikat. Bagaimana kalau sekiranya mereka melihat aku secara langsung? Malaikat itu menjawab, law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda tamjidan au aksara laka tasbihan. Kalau sekiranya mereka itu melihat engkau ya Allah, tentu mereka itu lebih dahsyat ibadahnya, enggak mau berhenti dari ucapan alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, karena melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat nikmatnya. Fayaqulu, maka Allah berkata, fama yas'alun, apa yang mereka pinta. Imam mereka itu doanya apa? Begitu lebih kurang. Apa yang mereka pinta dengan perkumpulan itu? Qala, malaikat itu berkata, yaquluna yas'alunaka al-jannah. Mereka minta surga. Ya kan? Karena kita ini tadi Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Mereka itu meminta surga ya Allah. Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahal ra'auha. Adakah mereka pernah membayangkan melihat surga itu? Yaquluna, malaikat itu menjawab, la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Tidak ya Allah, mereka tidak pernah membayangkan bagaimana surga itu. Karena surga itu malah ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tidak bisa terbayang oleh mata, tidak bisa terbayang oleh telinga keindahan-keindahan surga itu. Kalau kita bayangkan sesuatu yang indah dalam dunia ini, belum dapat tandingan surga itu. Nah, Allah bertanya kepada para malaikat itu. Nah, qala, bagaimana kalau sekiranya mereka melihat surga itu? Yaquluna law annahum ra'aha kan ashadda 'alaihi hirsan wa ashadda lahu talaban wa a'zama biha rahbatan. Malaikat menjawab, kalau sekiranya mereka melihat surga itu dengan mata kepala mereka, tentulah mereka sangat serius, sangat ingin sekali masuk ke dalam surga itu, dan sangat gembira untuk mendapatkan surga. Insyaallah. Kita aja sekarang ini Pak, cerita tentang Makkah Madinah, musim haji, ingin banget kita pergi haji, ingin banget kita pergi umroh. Baru segitu aja itu kenikmatan dunia. Orang semuanya ingin pergi haji, pergi umroh. Bagi orang yang beriman. Sebagian orang barangkali ingin pergi ke Bali, ingin pergi pelusiran kemana-mana. Nah, bagi kita ini orang yang beriman ingin ke Makkah, ingin ke Madinah, karena begitu hebatnya beribadah di sana. Begitu juga surga tadi itu. Masya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, famimma yata'awazun. Setelah mereka minta surga, sekarang mereka berlindung daripada apa? Malaikat menjawab,
yata'awwazuna minan nar, mereka berlindung daripada api neraka. Kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali kita baca setiap salat. Ya Allah, hindarkan kami daripada api neraka, jauhkan kami daripada api neraka, jauhkan kami daripada api neraka. Allah berfirman kepada malaikat, hal ra'auha, adakah pernah mereka melihat neraka itu? Bagaimana siksa yang dahsyat di api neraka itu? Malaikat berkata, la wallahi ma ra'auha. Tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, pakaifa law ra'ah, bagaimana kalau sekiranya mereka melihat neraka itu secara langsung? Orang yang disiksa di sana, dibakar di sana. Ya Allah, siksa neraka. Ya. Qala, malaikat menjawab, yaquluna law ra'ah kanu asyadda min afirar. Kalau mereka melihat neraka itu secara terus terang, mereka sangat takut. Mereka lari seperti lari dari singa. Masya Allah. Asyaddu firaran minna wa asyaddu laha makhawfatan. Mereka sangat takut. Nah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, fayaqulu, maka Allah berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lakum. Nah, sekarang saksikan, aku saksikan kepada kamu wahai para malaikatku, qad ghafartu lahum, aku ampunkan dosa orang-orang yang ada di majelis itu. Terbiasa kan nih Pak majelis kita ini, qad ghafartu lahum. Tidak usah kita minta istighfar, tapi Allah telah mengampunkan dosa kita hadir di majelis ini. Luar biasa ya Pak majelis ini. Duduk aja nggak ngapa-ngapain. Nah tiba-tiba begini Pak. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Ada satu malaikat ngadu ke Tuhan. Kata malaikat itu, ya Allah, fulainun laisa minhum innama ja'ali hajat. Ada di majelis itu seseorang, dia itu nggak ada hubungannya dengan pengajian, dengan majelis itu, hanya duduk aja di situ karena nunggu temannya. Nongkrong di luar nunggu temannya, nggak mau ngaji, bukan mau ngaji, tapi ada di situ di golongan itu. Diadukan oleh malaikat. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata kepada orang itu, hum al-julasa la yashqa jalisuhum, muttafaqun alaih. Mereka semua, termasuk orang yang tadi numpang duduk di situ, julasa, termasuk dalam majlis itu. Insyaallah la yasqa jalisu, tidak akan celaka orang yang satu majelis dengan majelis zikir. Luar biasa nggak? Makanya ini kita harus rajin-rajin. Pertama satu tadi majelis itu di hari para malaikat. Ini hadis ini. Di hari malaikat, di absen malaikat, dilaporkan malaikat. Allah bertanya satu persatu, bulan. Ini yang hadir ini semuanya diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan. Jangan kita merasa tidak apa-apa. Padahal kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Bahkan orang yang tadi di situ duduk nggak ada hubungannya, bukan mau ngaji, dilaporkan malaikat. Malaikat juga perhatiin. Ya, hati-hati malaikat perhatiin. Orang yang ngaji berapa orang, yang nggak ngaji berapa orang, diperhatiin pada malaikat.
Allah mengatakan yang ada di majelis itu walaupun bukan ngaji sama dengan orang yang di situ. Apa kesamaannya? Qad ghafartu lahum. Aku ampunkan mereka itu semuanya. Masya Allah, Pak. Apa kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya apa? Kalau kita ingin selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah di majelis. Ada pengajian datang. Ada majelis datang, ada tahlil datang, ada haul enggak diundang juga datang, maulid datang, apa saja majelis pengajian, baca Quran. Apalagi di sini kita sangat beruntung ada masjid yang sebesar ini. Qad ghafartu lahu. Kita ini terkadang minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita baca. Padahal sebenarnya kalau kita menghadiri majelis-majelis pengajian ini, asal majelis zikir, terutamanya majelis ilmu, baca Al-Quran, qad ghafartu lahu. Aku telah ampunkan semua mereka pulang nanti. Apa? Luar biasa enggak nih majelis ini? Luar biasa ini, Pak. Kita sudah lupa tentang dosa kita. Kita sudah lupa dosa kita, tetapi Allah ingat dosa kita. Kau ampunkan. Masya Allah ya, bapak-bapak yang aktif, yang rajin di majelis ini. Kalau ada pengajian hari Minggu, dulu jamaah kita di sini ada yang ngaji pergi ke Kuitang, Pak. Ya, ke majelis ta'lim Habib Ali. Dapat itu. Walaupun kita nggak kebagian duduk di masjid, jalan-jalan, belanja di masjid itu dapat. Nah, di sini ada berapa majelis? Di Bekasi ada majelis, di Masjid Al-Furqan ada majelis, datang. Malaikat kenal dengan kita, malaikat selalu mendoakan kita. Masya Allah. Itu hadisnya, dasarnya bahwa majelis itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dasar diantaranya itu ialah hadis yang kedua. Hadis yang kedua berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa habbatuhumul malaikat wa khasyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu biman indahu. Allah nyebut-nyebut, Allah membanggakan. Aku bangga itu dengan sebulan itu, lihat ada di majelis zikir ini. Dibanggakannya, wahai para malaikatku, aku bangga dengan orang-orang yang ada di majelis itu. Betapapun kecil majelis itu. Ya. Kalau ini udah alhamdulillah terlalu banyak, sudah banyak majelis ini. Kan terkadang ada pengajian, saya pernah ngeliat pengajiannya gurunya profesor, yang ngaji itu 8 orang. Sama. Gurunya profesor, yang ngaji 8 orang. Ada di masjid. Nah, jadi tidak usah kita melihat siapa gurunya, yang paling penting majelis ini. Majelis yang tempat malaikat berkumpul di atas, kemudian mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah banggakan dengan perkataan qad ghafartu lahu. Alhamdulillah Pak ya, walaupun kita pergi jauh-jauh, naik motor, terkadang kita nyewa mobil, maulid, semua peringatan-peringatan, rapat akbar, tablik akbar, kita hadir di sana. Asal satu,
menyebut-nyebut Allah. Majlis selain itu tidak dihadiri malaikat. Yang dihadiri malaikat ini adalah majlis-majlis yang seperti ini. Rajin-rajin Pak. Ya, insya Allah sekali kita datang, aku ampunkan dia, kata Allah. Datang lagi kita majlis yang satu, aku ampunkan dia. Datang lagi kita majlis yang satu, aku ampunkan. Kita pulang di mana? Seminggu berapa kali majlis kita? Insya Allah luar biasa. Kalau kita rajin, insya Allah keampunan selalu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah membanggakan kita. Itu dasarnya Pak ya. Jadi itu. Kalaupun kita ngundang orang ke rumah kita, kan di sini ada arisan-arisan, malam Kamis, malam Rabu ngundang orang ke rumah kita, dan malaikat di atas. Majlis pengajian, malaikat di atas. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Dasarnya hadis ini muttafaqun alaih. Jangan kita tidak mau mengundang orang ke rumah kita. Ambil giliran di rumah kita. Kapan ini malaikat datang ke rumah saya? Masya Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Silakan pertanyaan. Sambung pertanyaannya dulu Ustaz Mahfud. Apa dia pertanyaan? Ya silakan Pak. Terbuka ini pertanyaan, masih ada waktu kita. Ya. Yang kedua, kalau menjelaskan artinya dan coba tadi yang pertama. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Kedua, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Udah dijawab sama Ustaz Mahfud. Ya. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita artikan dulu, Rabbana, wahai Tuhan kami, tub alaina, terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami, minta ampun kami. Innaka antal tawwabur rahim. Engkau maha menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Yang kedua dia pakai kalimat satu, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau Bapak sendiri-sendiri tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam, baca yang nomor 2, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi kalau Bapak lagi doa di masjid, doain orang banyak, Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi beda kalau untuk pribadi pemakaiannya untuk rame-rame. Tapi terkadang ada yang untuk pribadi doanya doa rame-rame. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jangan urubah-ubah itu. Jangan dirubah. Ini karena dia sendiri. Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qini. Tidak menjadi ayat Quran. Tidak menjadi ayat Quran. Walaupun maknanya sama. Karena perintahnya wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati. Ada orang minta dunia, tapi akhirat dia tidak dapat. Sebagian manusia, kata Allah, surah Al-Baqarah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya istilah doa satu jagat. Jadi semua apa yang kita doakan tadi yang panjangnya 3 meter, ya Allah pilih ini semuanya. Di situ kesimpulannya, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Ya Allah, berikan kepada kami di dalam dunia hasanah. Hasanah ini artinya kami bisa beramal soleh kepada Engkau, kami bisa bertakwa kepada Engkau. Itulah orang yang mendapat hasanah dalam dunia. Adapun orang yang tidak beramal soleh tidak dapat. Karena khusus. Kita syukur alhamdulillah kita taat kepada Allah walaupun hanya sekedar solat fardu, itu orang di dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kami hasanah. Hasanah itu dosa kami diampunkan, kami terhindar daripada api neraka, dimasukkan ke surga. Itu hasanah fil akhirah. Terhindar dari api neraka, masuk ke surga. Jadi semuanya apa yang kita doakan itu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu kan ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebenarnya inti daripada apa yang kita bacakan itu. Sekalipun umpamanya doa ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Itu kan hasanah fid dunya. Jadi masuk dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kita tidak boleh tiba-tiba aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Jangan, itu tidak boleh juga. Walaupun memang apa yang telah kita doakan itu sudah masuk di situ. Jangan, adabnya. Adab masyarakat mau mendengar. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma tawil amarana bi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa ilal khairi qabna. Semua doa-doa kita itu minta baik kehidupan dalam dunia, minta baik kehidupan akhirat. Walaupun sudah kita minta dunia, minta kebaikan di akhirat, disimpulkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semuanya dari situ apa yang kita ucapkan tadi. Itu Pak. Tapi ingat ya, bagi orang yang mampu menghafal doa tidak boleh langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu. Marah jamaah nanti. Doanya apa sih? Bener doanya, tapi harus ada mukaddimah. Sama dengan begini Pak, kita berdoa kan ada terkadang orang Al-Fatihah ila arwah bulan kan begitu, ada sekarang begitu. Tapi yang akhirnya kita tidak boleh mendoakan ibu bapak kita, keluarga kita. Nabi tidak boleh. Kamu jangan berdoa untuk diri kamu aja. Harus kamu mendoakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi di ujungnya itu tadi kan kita sebut ibu saya, ayah saya, kakek saya, guru saya, saudara saya dan semuanya. Di ujung disuruh Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya. Sudah masuk tadi semua di situ. Nah, jadi mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Itu sama dengan Rabbana atina. Apabila kita baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu langsung ke perkuburan masuknya. Langsung Pak itu. Masuk itu ke perkuburan seluruh dunia ini. Bayangkan Pak. Dimanapun jauhnya, di ujung dunia, Allahumma ighfir lil mu'min wal muslimat. Ampunkan mukmin. Mukminin mukminat yang di seluruh ujung dunia sana dapat, bukan hanya yang di Indonesia, walaupun yang baca doa. Itulah optimis kita Pak. Nah, kalau kita besok di alam kubur baru ngerasain doa mukminin mukminat, muslimin muslimat. Jadi kita disuruh begitu. Kamu doa banyak-banyak. Manijtama'na hauna bisababihim. Nama-nama, sebutkan nama ini semuanya. Tapi
Tidak boleh itu saja, nggak mau Allah. Kalau kamu sebut itu saja, kamu tidak sebut mukminin mukminat di ujungnya, saya tidak terima doa kamu. Nah, itu teguran Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya istilahnya hajat sahibul bait. Namanya ibu hajah pulan, bapak pulan itu, tapi ujung-ujungnya mukminin muklimat muslimin muslimat. Ini kan mukminin mukminat muslimin muslimat. Juga kita tidak baik di rumah orang sudah dikasih nama-nama, tidak kita baca itu nama. Langsung aja mukminin, orang masuk di sini, nggak boleh juga. Itu namanya adab kita berdoa, itu adabnya. Ada pertanyaan lain Pak? Silakan. Tadi jelas itu ya. Silakan yang lain. Masya Allah. Kalian kita kan tadi temanya zikir ya. Iya. Kita akan menjadi kita tahu semua. Mungkin ada yang tidak paham sih. Mohon dijabarkan antara taklim, majlis taklim dan majlis zikir, dan apa aja itu faedahnya, kegunaannya, gunanya. Majlis zikir apa fadilahnya? Ya. Tahu nih Ustaz biar semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan tema kita, kalau di sini tadi kan temanya kan majlis zikir. Yang sebutkan zikir itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi majlis taklim, majlis khatmul Quran, majlis tilawatul Quran, majlis maulid Nabi. Kalau maulid Nabi kan umumnya selawat semuanya itu. Majlis tahlil, kita di sini ada 47 hari, 40 hari sekian hari itu semuanya ini majlis zikir. Tapi yang paling tinggi itu majlis ta'lim. Derajatnya yang paling tinggi majlis ta'lim, karena tanpa adanya kita ta'lim ini kita nggak dapat berzikir. Karena terbukanya zikir, terbukanya semua itu karena adanya majlis ilmu. Disebutkan di dalam syair Az-Zubat, wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la taqbalu. Orang yang beramal tidak ada ilmu pengetahuan tentang amalnya itu tidak diterima. Nah, itu tadi contoh-contohnya tadi itu doa-doa tadi contoh-contohnya. Ya. Jadi majlis ilmu inilah, majlis ta'lim inilah yang mengurainya, yang menerangkan semuanya itu. Insya Allah. Jadi majlis ta'lim luar biasa. Jasa para ulama kita, alhamdulillah. Kalau tidak ada ulama kita yang dahulu, bagaimanalah kita sekarang ini? Ulama-ulama kita, terutama kalau untuk Bekasi ini almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, itulah guru kita di sini. Alhamdulillah kita telah dibimbing sampai anak-anak cucu kita sekarang ini dapat mengamalkan ilmu-ilmu beliau itu. Alhamdulillah. Nah, gitu Pak. Ada yang lain? Pertanyaan lagi yang lain? Lagi. Ya silakan. Tadi ada salah malaikat yang menduga, malaikat yang tugasnya melihat Majelis, iya. Yang saya pengen tahu ini karena saya awam ya. Mungkin jutaan ya, bukan satu kali ya. Iya. Karena yang majelis taklim ini kan kalau hari Jumat ini malam Jumat nih. Iya. Apalagi kita di Bekasi, iya. Belum di daerah Brunei, daerah Islam kan banyak. Iya. Iya. Saya rasa bukan satu kali, banyak kali ya. Iya. Ada anunya, ada hadisnya, kali itu banyak. Iya. Jutaan kali ya. Iya. Malaikat itu tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Dan malaikat itu masing-masing tugasnya. Masing-masing. Jibril wahyu urusannya, Mikail urusan hujan itu perintah anak buahnya, Israfil sangkakala, Izrail apa, nyabutin nyawa orang, Izrail nyabutin nyawa orang. 1 detik saja dalam dunia ini berapa juta manusia mati. Bayangkan Pak.
Kalau di Makkah, di Madinah itu satu hari bisa belasan orang, 20 orang yang disolatkan, bayangkan. Satu saat itu tugasnya itu. Belum lagi mungkar, nakir, rokib, atid, malik, ridwan. 10 malaikat pimpinannya itu. Jadi ada malaikat lagi malaikat rahmat. Ada malaikat disebutkan dalam Al-Quran, kalau setiap subuh mereka itu hadir di masjid salat subuh. Inna salatal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu ini malaikat penuh. Malaikat subuh tugasnya apa? Ngaminin. Allahumma hdina biman hadait. Makmum amin, dia amin. Yang dapat kita, yang hadir penuh ini masjid ini. Masya Allah itu. Jadi ada malaikat itu yatufuna. Mereka itu keliling dunia nyari majlis-majlis seluruh dunia ini, Masya Allah. Satu malam ini aja di kabupaten, di Bekasi kota dan kabupaten berapa ribu majlis taklim. Luar biasa. Mereka semuanya, mereka semua. Sekali melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum seluruh dunia, Pak. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat beruntunglah orang-orang yang masuk di dalam. Itu yang fokus kita itu. Beruntung masuk dalam majlis itu. Di surah ayat kursi juga itu kalau nggak salah ditawar sama malaikat 70 malaikat. Iya. Masya Allah. 70 malaikat. 70 malaikat. Iya. Berarti malaikat ini banyak yang nggak ada namanya, yang nggak ada tugas dia. Banyak sekali malaikat itu. Bahkan terkadang Allah jadikan malaikat karena syahadat kamu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat itu Allah jadikan malaikat pada saat itu. Insya Allah luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka itu malaikat nurun latifun. Nurun latifun itu adalah cahaya yang sangat halus. Kalau angin bertiup masih terasa badan kita. Kalau malaikat ada di kiri kanan kita nggak kerasa kita. Tuh. Itu hebatnya malaikat itu. Angin tidak kelihatan tapi terasa. Malaikat tidak kelihatan, tidak kerasa kehadirannya di atas itu. Nggak bisa kita lihat berapa ribu, berapa juta malaikat yang ada di atas itu. Itu berita tidak boleh bohong karena Nabi sendiri yang memberitakan dalam hadis muttafaqun alaih. Hanya sekarang bagaimana kita membentuk keyakinan kita ini? Nah, itu bentuk keyakinan. Apabila kita udah yakin itu, pokoknya besok ada majelis kita kejar udah. Tahu ini ada malaikat di sini. Pulang dari sini saya dapat keampunan. Apa kita gembira itu, Pak? Gembira kita, Pak, itu, Pak. Gembira. Alhamdulillah. Udah masuk waktu belum? 5 menit. Satu lagi. Ya, silakan. Ya, sama mewakili. Iya, mewakili. Kita pribadi nih Bro ya. Kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu mungkin kita kurang mampu kali ya mintanya. Jadi dengan bacaan surah Fatihah ada dulu. Seperti gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku atas kehendak-Mu, atas kuasa-Mu, aku minta ridho-Mu, aku minta diberikan kesehatan di dalam keluarga dan muslimin dan muslimat. Kata dulu ya. Sekarang saya tanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya apa dulu ya? Ada artinya apa dan maknanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Al-Quran 30 juz, terdiri dari 114 surah. Semuanya makna Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini. Di sini semuanya. Yang banyak-banyak ceritanya, sejarahnya dalam surah Al-Fatihah.
Makanya Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Jadi arti iyyaka na'budu, iyyaka akan engkau, kepadamu aku menyembah. Kepada Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Berarti Allah minta tolong. Ya, minta tolong. Biasanya kalau manusia kan minta tolong sama bos. Ya, ini kepada Allah. Nasta'in, minta tolong kepada Allah. Minta tolong yang paling besar itu apa? Minta beri taufik dan hidayah iman Islam, selamat daripada kekufuran dan api neraka. Itulah yang terbesar. Itu Pak yang paling besar itu. Makanya kita disuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong kami. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa kita beriman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita taufik dan hidayah kita. Karena kita lihat dalam dunia ini tidak semuanya orang beriman. Tidak semuanya beriman. Kenapa? Allah tidak beri, itulah yang paling mahal itu. Makanya disebutkan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, hanya enggak ada yang lain yang kami sembah kecuali Allah. Kami tidak sembah semuanya itu. Jadi artinya apa? Agama tidak boleh sama. Ada orang mengatakan sama agama. Sama di mana? Tuhan sama. Agama itu juga masuk surga. Agama ini masuk surga. Surga mana? Nggak ada. Surga itu cuma ada dalam doktrin ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu alhamdulillah Pak, itu kita bersyukur. Ya. Ya. Ya, innad dina indallahil Islam. Tidak, agama tidak bisa sama. Yang diridai Allah cuma Islam. Banyak agama, tapi yang diridai cuma satu, Islam. Bersyukurlah kita yang telah Islam dan Muslim ini. Sekianlah pengajian kita. Azan maghrib ya, azan isya ya. Kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah lana wa li auladina wa li talamizana ya ilahana futuhal arifin wa faqihna fid din wa faqihna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal aisin wa la minal mu'tadin wa la minal dhallin wa la minal mudillin. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim wa najjina minal qawmiz zalimin wa tawaffana muslimin wa hakna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.